Mengalami kehadiran Allah ketika menghadapi bullying. Bos wadulan. Wadulan yang berarti tukang ngadu dalam bahasa Jawa. Dua kata itu dipakai teman-temanku untuk menjulukiku sewaktu masih duduk di bangku SMP. Wadulan berasal dari bahasa Jawa, artinya tukang ngadu. Aku masih ingat betul rasanya ketika kata bos wadulan itu diucapkan teman-temanku ketika aku lewat. Entah mau menuju kelas, kantin, atau ruang manapun. Setiap bertemu teman-teman, aku selalu diteriakan dengan dua kata tersebut. Aku pernah menjadi korban bully sewaktu aku masih duduk di bangku SMP. Sekolahku adalah sekolah swasta yang memiliki peraturan ketat dan menanamkan prinsip kedisiplinan bagi seluruh siswanya. Salah satu aturannya adalah setiap siswa dilarang membawa handphone ke sekolah. Namun, banyak siswa yang melanggar. Mereka membawa HP dan menyembunyikannya di laci-laci tas mereka. Berawal dari kesalahpahaman teman-temanku. Mereka semua menuduhku telah mewadulkan teman-temanku yang membawa HP ke pihak BK. Padahal sejujurnya mereka tidak mengerti kisah yang sesungguhnya. Kisah ini berawal pada saat aku tak bisa berbohong kepada guru yang bertanya kepadaku. Non, teman sekelasmu tidak ada yang bawa HP ke sekolah. Pada saat itu aku ingat betul aku sempat terdiam dan berpikir cepat. Jika aku membela temanku, berarti aku telah berbohong kepada guru yang menjadi orang tuaku di sekolah. Namun, jika aku jujur, sebetulnya aku sudah mengira bahwa aku akan mendapat respon tidak menyenangkan dari temanku. Pada saat itu aku tak menyangka akan dibully habis-habisan secara mental, perkataan, bahkan fisik, sampai aku lulus SMP. Aku ingat betul ketika satu kelas bahkan satu angkatan mulai merundungku. Aku tidak memiliki teman di kelas. Setiap ada tugas kelompok, tidak ada satupun yang mau menerimaku. Bahkan bagi mereka adalah hal yang sial ketika harus sekelompok denganku. Selain dirundung lewat perkataan, mereka juga merundungku secara fisik. Aku masih ingat betul nama, wajah, dan ekspresi mereka ketika merundungku. Di kelas aku dihempas menggunakan pintu saat aku hendak masuk ke kelas. Sakit betul rasanya karena pintu itu mengenai hidungku. Walaupun aku langsung refleks mengelak ke belakang. Pernah juga sewaktu aku duduk di bangku kelas 9, kelasku ada di koridor bawah. Aku disiram air oleh teman-temanku yang kelasnya di koridor atas. Sakit rasanya ketika tak ada satu teman yang mau mengerti, bahkan semua menyalahkanku yang dikira wadulan. Aku yang biasanya ceria dan mudah tertawa menjadi siswa yang pendiam dan banyak menahan beban sendiri karena tidak ada satupun yang mau mengerti dan mau menjadi seorang pendengar. Setiap hari aku ke sekolah dengan perasaan takut. Sewaktu aku di SMP, aku belum mengerti banyak tentang peran Tuhan di tengah pergumulan. Sifatku yang labil membuatku kemudian menjauh dari Tuhan. Aku merasa, mereka yang membuliku juga percaya Yesus, tapi buktinya Tuhan gak negor dia. Katanya Tuhan baik. Mana buktinya? Namun seiring berjalannya waktu, aku sadar ada banyak bukti bahwa Tuhan tetap menyertaiku hingga aku lulus dan masuk ke SMA favorit di kotaku. Meskipun teman-teman sekolahku merundungku, Tuhan menganugerahiku dengan kedua orang tua yang selalu menyemangatiku saat aku takut. Dan meskipun saat itu aku belum mengerti tentang peranan Tuhan dalam pergumulanku, Tuhan nyatanya tidak meninggalkanku. Saat hatiku disakiti, Roh Kudus memberiku penghiburan dan kekuatan agar hatiku dapat berkata, "Ampuni mereka, Roh Kuduslah yang memampukanku." Lukas 17 ayat 4 berkata, "Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata,
Aku menyesal. Engkau harus mengampuni dia. Mengampuni orang lain memang berat. Namun janganlah berhenti untuk mengampuni orang lain. Aku bersyukur telah dimampukannya melalui masalah tersebut sehingga aku bisa lebih dewasa sekarang. Jika ada di antara kamu yang mengalami perundungan atau penolakan dari rekan-rekanmu, tetaplah semangat. Ingat, kita tidak berjalan sendiri, namun ada Tuhan yang melindungi kita dari berbagai pencobaan. Jika hatimu terluka, kiranya Roh Kudus menghibur dan menguatkanmu, sehingga kamu mampu mengampuni mereka dan beroleh damai sejahtera dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang menyukai masalah. Tetapi masalah tidak bisa kita hindari. Saat ini, kami mengajak kamu untuk coba merenungkan bagaimana cara kita bisa keluar dari masalah itu. Ternyata jawabannya cuma satu. Apapun masalahnya, jawabannya ada pada Injil. Kenapa Injil? Injil itu adalah kasih Tuhan kepada manusia. Injil di sini bukan dalam konteks agama, tapi kasih Tuhan kepada manusia. Siapapun orangnya, dalam hati kecilnya percaya bahwa ada Tuhan yang menjadikan semuanya. Untuk saat itu, saat ini, kalau kamu sudah menghadapi sesuatu dalam hidup, percayalah dan datanglah kepada Injil itu yang adalah Yesus Kristus Tuhan. Dalam dunia tidak ada siapapun kecuali Yesus Kristus Tuhan yang berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup." Semua manusia hidup kalau tidak menemui jalan berarti dia ketemu jalan buntu. Jadi bagaimana keadaanmu saat ini? Datanglah kepada Yesus.